Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kevin Mancing. Kali ini kita akan mengulas tentang keberhasilan seorang pemancing dalam menaklukkan ikan nila. Oke, pembahasan tidak usah berlarut-larut, kita langsung saja kepada titik poinnya. Begini ya, kemarin saya dapat masukan, bukan masukan ya, kritikan lah. Mas, pakai esen ini kok nggak dapat sudah sesuai dengan takaran kok nggak dimakan gitu. Ternyata kesalahannya bukan pada esennya saja ya. Ini esen bikinan saya, ini esen sultan, ini esen sultan. Nah, sebetulnya memancing itu tidak melulu kalau pakai esen pasti gacor, kalau nggak pakai esen nggak gacor, bukan begitu. Sebetulnya esen ini cuma menambah rangsangan nafsu makan ikan ya. Besar kecilnya pun kita tidak tahu karena kita biasa mancing di liaran. Seperti saya itu sering di sungai-sungai di daerah saya Kudus itu pakai esen ini manjur. Mungkin dicoba di daerah lain kurang manjur. Itu bukan karena esennya saja, tetapi yang terpenting juga itu rangkaian dari kailnya. Ini kailnya kalau saya biasa ini pakainya maguru yang 4,5 blackjack. Ini tegek lawas, telananya pun masih pakai yang lawas, pakai kolong ini, terus ini yang atasnya pakai, nah ini yang atasnya seperti ini panjangnya 4,5 meter. Nah, terus kenapa Mas kok saya kurang berhasil dalam memancing ikan nila? Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Ini susunan dari kailnya. Susunan dari kailnya itu jangan sampai salah ini. Itu karena penting sekali itu susunan kailnya, pelampungnya. Ini pelampung kalau saya biasa di liaran sungai itu maksudnya, itu cukup pakai yang 12 cm. Nah, ini pakai 12 cm. Terus apalagi semakin ke bawah ini pakai timah lempit. Timah lempit ini juga harus disesuaikan ini kedalamannya. Ini, timah lempit ini. Terus ke bawah lagi apa? Ke bawah lagi itu yang enggak kalah penting adalah kail. Nah, ini kail. Nah, ini kailnya. Kelihatan enggak? Nah, ini kailnya. Ini kailnya saya pakai mix ya, yang merek mix yang ukuran nomor 6. Ini kenapa pakai ini, saya pakai double karena ikan liaran itu biar nggak mudah lepas ya. Nah, ini pakai kail double. Bikinnya gimana? Custom, dibikin sendiri dari benang PE. Nah, ini pakai 2. Nah, itu kunci keberhasilan yang utama itu sebetulnya, bukan hanya tergantung dari esnya saja, rangkaian pancingnya juga penting. Nah, ini dari atas pertama kalau bikin tuh, ini pakai stopper dulu ya, ini stoppernya, stopper 2. Lalu kumbulnya 2. Setelah kumbul stopper lagi 2. Ke bawah, makin ke bawah stopper lagi 2. Karena mungkin sentakan ini lebih baik 2. Terus ini timah lempitnya ya. Timah lempit itu kalau
saya itu ditimbang dulu pakai ember, nanti kedalamannya ini timah lempit ini masuk air, terus yang ini yang kelihatan tinggal putih-putihnya ini ke atas. Ini cukup sensitif ini putihnya ini ke atas. Nanti kalau dimakan gini, terus di strike kalau sudah segini. Ini lanjut, ini kumbul, stopper dulu 2, kumbul, stopper lagi 2, terus stopper lagi 2, terus timah lempit yang bawahnya kasih stopper lagi, setelah itu kili-kili ini yang kita custom tadi. Ini pakai 2 pancing, insya Allah enggak bakal moncel ini. Ikan kecil besar pun kalau kena 2 pancing dia akan tandes ya, kalau istilah Jawanya dia akan tandes begitu. Nah, jadi tidak melulu kalau mancing itu kalau pakai ini, pakai Esen Sultan gacor, kok nggak gacor juga. Nah itu perlu diperhatikan tadi masalah dari rangkaian pancingnya gitu nggih. Nah ini pancingnya, rangkaiannya seperti ini. Terus setelnya seberapa ya, setelnya segini, walaupun panjang joran kita full kan ya, jangan sampai ini lebih panjang dari rek ini. Nanti kalau dapat ikan malah susah. Nah, kemarin aku pernah lihat di YouTube ada yang mainnya ini terlalu ke bawah gitu, terlalu bawah. Jadi ini melebihi sini di bawahnya. Nah, ini nanti kalau dapat ikan malah susah ngatasinya. Ini paling ideal ini berapapun panjang joran yang kita mainkan, misalnya kita full, kita main 4,5 meter, kambangan sama pancing kita setel sesuai rek segini aja. Jangan sampai bawah gitu, itu nanti nggak nyaman kalau dapat ikan. Ini sampai sini gitu, jangan sampai sini aja. Juga untuk buat isi lumut juga gampang, nanti gampang tinggal gini. Nah setelah dipakai tertangkap lagi, kita isi lumut gampang, nanti taruhnya juga gampang. Untuk sementara begitu tips dari kami, tips dari Esen Sultan ya. Nanti dikira kalau pakai Esen Sultan itu terus gacor ya, tidak, sebetulnya tidak 100% membuat kayak gitu. Yang utama itu ya tadi rangkaiannya harus yahut, harus tepat. Rangkaiannya harus tepat. Misalnya mau panjang yang kumbulnya ini pakai yang berapa senti. Kalau di perairan sungai biasa itu cocoknya antara 12 sampai 15 cm. Tapi kalau waduk yang kedalamannya lebih dari 2 meter apa berapa itu bisa pakai yang 20 cm, 25 cm bagus, karena kadang di cuaca waduk itu kan angin nanti disikapi dengan panjangnya kumbul enak yang panjang kalau di waduk itu. Tapi kalau di sungai kadang kedalaman cuma dua jengkal gini, cocoknya pakai kumbul yang ukuran 12 apa 15 cm. Itu sudah cukup mumpuni itu kalau menurut saya, dengan rangkaian gini. Terus ini pancingnya double ya, pancingnya double. Oke, kita akhiri, cukup sekian tips dari kami. Moga-moga bermanfaat. Bukan maksud saya menggurui ini, omong tok enggak dibuktikan. Tetap saya buktikan, memang yang idealnya seperti itu. Pakai Esen apa tidak pakai Esen sebetulnya hampir sama, cuma yang penting itu rangkaian bener. Terus di situ memang ada ikan nilanya. Kalau nggak ada ikan nilanya juga percuma kita mancing ikan nila pakai lumut, pakai Esen, perawatan sudah bener tapi di
spot tidak ada ikan nilanya, ya percuma saja. Misalnya isinya lele semua tapi kita mancingnya pakai lumut, kan salah kaprah juga. Begitu nggih, bukan maksud menggurui sama sesama pemancing atau sesama pemancing pemula atau pokoknya yang sudah master nyuwun sewu. Ini hanya tip, mau kalau dipakai alhamdulillah, kalau misalnya kurang berkenan skip saja nggih, kita berbagi ilmu saja. Matur nuwun telah menyimak di YouTube kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau bisa subscribe, like, dan komen di channel Kevin Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.